Saya merasa ada hadirat Tuhan ada di tempat ini. I feel the presence of God. Saya percaya itu, saudara. Jadi waktu kita memuji, menyembah Tuhan, dan rasakan kehadiran Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Amin, saudara. Nah, langsung saja kita akan merenungkan Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 25 dengan tema mengalahkan badai, saudara. Saya akan langsung membaca ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 mulai. Dikatakan pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Yesus meneduhkan badai. Satu nats cerita Alkitab yang sangat cukup dikenal, saudara. Tapi mari kita lihat, meneliti, istilahnya secara bereksegesa ayat demi ayat dan melihat poin-poinnya di mana apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara. Ya, langsung saja. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita pelajari, mengikut Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Pada suatu hari ayat 22 dikatakan Yesus naik ke dalam satu perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ide untuk bertolak ke seberang adalah idenya Tuhan Yesus, bukan ide murid-muridnya. Itu idenya Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya setuju dengan ide itu. Jadi mereka bertolak ke seberang. Jadi mereka mau mengikuti Yesus. Tetapi bukan berarti kalau orang itu sudah mengikuti Yesus, orang itu bebas dari masalah. Masalah itu ada. Masalah itu adalah realita kehidupan. Ada seorang yang bernama Mr. Scott Peck, saudara. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal, saudara bisa beli di Gramedia atau di mana saja. Judulnya The Road Less Travel, jalan yang jarang dilalui. The Road Less Travel, ditulis oleh Mr. Scott Peck, mengatakan dalam bab pertama, kalimat pertama, dia katakan, life is difficult. Hidup itu sulit, saudara. Dan itu realitanya, saudara. Tetapi dia katakan semakin kita bisa menerima bahwa hidup kita sulit, maka semakin besar kemungkinan kita untuk menang dalam kehidupan ini. Daripada orang yang menganggap seharusnya hidup itu gampang. Nah itu, saudara. Hidup ini sulit, saudara. Tidak ada hal yang baik yang datang dengan gampang, tidak ada. We have to work on it. Harus ada hal-hal yang, jadi mari kita sadari. Saudara. Nah saudara, kita dipanggil bukan untuk menghindari masalah. Kita dipanggil untuk menghadapi masalah, saudara. Dan kita harus percaya di balik masalah itu ada berkatnya tersendiri. Saudara. Di balik masalah ada mujizatnya tersendiri. Tuhan seringkali ingin memberkati kita, saudara, tetapi seringkali berkatnya itu dikirim dengan satu bungkus kado, nama bungkus kado itu namanya problem, saudara. Masalah, saudara. Nah, kalau kita menghindari masalah, ya kapan kita bisa mendapat mujizat Tuhan? Tanpa masalah tidak ada kedewasaan rohani. Tanpa masalah, saudara, kita tidak akan bertumbuh dalam kerohanian kita. Ya. Seorang yang bernama John Maxwell, saudara, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan the mature leader, kematangan dari seorang pemimpin itu bukan karena titelnya banyak, gelarnya banyak. Kematangan seorang pemimpin itu bukan karena posisinya tinggi, tapi kematangan seorang pemimpin adalah berapa banyak dia menghadapi masalah
dan bagaimana dia mengatasi masalah tersebut, itu menentukan kematangan seorang pemimpin. Saudara, jadi mari kita belajar dalam satu hal, bagaimana kita harus menghadapi masalah. Kalau saudara belajar psikologi, saudara ya, saudara tahu menghindari masalah itu menyebabkan segala macam personality disorder. Itu akan begitu, saudara. Orang-orang yang memberikan alasan ini dan lain sebagainya, dan banyak kecenderungan ke disorder dari kejiwaan kita karena apa? Menghindari masalah, membuat alasan dan lain sebagainya, pembenaran diri, segala macam. Saudara, kalau saudara konseling, saudara ada orang yang datang kepada saudara cerita tentang masalahnya, saudara ya. Hal pertama yang harus kita arahkan orang itu bukan kita nolong untuk menghindari dari masalah, jangan saudara. Kita tolong orang itu untuk mengarahkan dirinya kepada masalah. Mungkin kita salah, ya. Tapi kita bertanggung jawab atas kesalahan kita dan belajar dari kesalahan kita. Nah kalau kita lari dari tanggung jawab itu, maka tidak akan jadi baik. Amin, saudara. Ya, jadi mari belajar tentang hal ini. Saudara tahu bahwa setiap jemaat punya masalah ya. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain yang sedang kena masalah. Karena masalah itu bisa kita alami juga. Amin, saudara. Jadi mari kita jadikan kehidupan kita kehidupan yang tough dengan keberanian untuk menghadapi masalah. Seorang hamba Tuhan yang bernama Philip Brooks mengatakan begini, do not pray for an easy life. Jangan berdoa supaya hidupmu gampang-gampang. Tapi berdoalah, but pray to be a stronger person. Berdoalah supaya engkau menjadi pribadi yang lebih tangguh, saudara. Jangan sampai kita, ya jangan katakan seharusnya hidupku kan begini. Tidak seharusnya begini, saudara. Ya, ada satu penyakit yang sekarang melanda, itu yang istilahnya itu entitlement. Entitlement itu merasa berhak untuk diperlakukan, merasa berhak untuk menerima sesuatu, perlakuan yang spesial dari orang lain. Itu yang sering kali terjadi, saudara. Karena kadang-kadang dia marah karena tidak diperlakukan seperti yang dia inginkan. Entitlement, itu. Banyak orang kena penyakit ini, saudara. Dan sebetulnya tergantung orang itu mau memperlakukan kita bagaimana. Yang penting kita secure di dalam Tuhan, kita tidak masalah. Orang lain boleh ngomong tentang apa saja tentang diri kita, tapi yang penting kita santai saja. Saudara. Kalau ucapannya itu negatif ya sudah, kita nggak usah dengarkan itu. Saudara. Kalau kita tidak diterima dengan baik, ya terserah. Saudara. Ya, jadi jangan sampai kita ini marah menganggap diri kita itu berhak. Wah berat kalau sudah orang itu, begitu berat. Satu kali saya harus menggantikan Pak Yeremia Rim khotbah, saudara. Waktu itu saya masih sangat junior sekali. Sedangkan Pak Yeremia Rim adalah orang yang sangat-sangat senior. Saudara. Dan Pak Yeremia Rim sakit dan saya harus berkhotbah di satu gereja. Dan karena saya tegangnya, semua lihat situasinya, jadi saya pergi kira-kira 1 jam lebih awal daripada jam kebaktiannya. Saya duduk di sana, saya berdoa di sana, saudara. Dan pada waktu itu ada rupanya diakennya yang keluar, lihat, dikira saya jemaat. Ada tamu atau gimana. Pak, terlalu pagi Pak. Nanti kebangunan rohaninya, kebaktiannya masih 1,5 jam lagi gitu. Pak kalau bisa Bapak tolong saya ya ngatur kursi yang sebelah sana. Dalam hati saya, aduh. Saya pergi dan saya noto kursi itu, nata kursinya itu. Dan akhirnya saudara, yang terjadi begini, Pak saya tinggal dulu ya, kalau bisa yang sebelah sana ya juga diatur ya, tolong. Nggak tahu saya pembicaranya. Ya, saya atur lagi, dia aja. Dan akhirnya mulai kebaktian, pendetanya keluar dan dia sudah kenal saya dan akhirnya saya diajak untuk duduk depan. Sudah. Ya. Nah orang waktu kebaktian semuanya pendetanya maju, jemaat yang saya kasih Pak Yeremia Rim tidak bisa berkhotbah pada sore hari ini.
Tapi Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia telah mengirimkan hambanya, saya undang Bapak Pendeta Andreas Rarjo. Saya maju. Pada waktu saya maju ke mimbar, saudara, diakennya langsung tertunduk pucat, saudara. Itu. Saya khotbah, dia tunduk kepala terus. Saya langsung altar call, saudara. Siapa yang mau bertobat maju ke depan, dia orang pertama yang, Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Nah itu bisa terjadi, saudara. Mungkin saya bisa marah, saya diperlakukan itu, saudara. Tapi ya nggak apa-apa, cuma ngatur kursi aja kok, saudara. Apa sih susahnya, saudara, ngatur kursi, saudara. Tapi bagi beberapa orang merasa gimana. Nah orang begitu, saudara, kena masalah, dia bisa marah, nggak karu-karuan, saudara. Masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi mari kita hadapi satu persatu dengan tenang. Amin, saudara. Ya, justru pada waktu kita menghadapi masalah itu akan membawa kita kepada kedewasaan. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa keberadaan Yesus di perahu hidup kita, ya, atau hidup kita bukan berarti meniadakan masalah. Saudara. Ada Yesus di perahu. Saudara. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Ada Yesus di perahu, tapi ada masalah. Ada Yesus dalam hati kita, tapi ada masalah. Ada Yesus di gereja, dan gereja menghadapi masalah. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang dari sinode yang lain, dan kita ketemu semuanya, dan baru-baru ini ada 7 gereja yang tutup. Saudara. Ya, mereka semua kan punya Tuhan Yesus, tapi mereka mengalami masalah juga, saudara. Ya, jadi itu mereka tutup akhirnya, ya, ada masalah, saudara. Jadi seringkali agama itu dibuat escape, saudara. Seringkali keyakinan iman itu dibuat supaya kita bisa escape daripada masalah. Jangan, saudara. Justru kita beragama, kita ini percaya, beriman kepada Tuhan kita supaya Tuhan itu menguatkan kita dalam menghadapi masalah. Amin, saudara. Ya, mari kita sadar akan hal itu bahwa setiap kemenangan yang kita hadapi tidak mungkin ada tanpa ada satu keberanian untuk menghadapi masalah. Itu dia. Jadi ada di antara saudara yang tidak punya masalah, angkat tangannya. Yang tidak ada masalah? Siapa di sini yang punya masalah, angkat tangan. Dengan jujur, saudara, jujur aja. Yang tinggi-tinggi semuanya, saudara. Yang tinggi, yang tidak angkat tangan apa, saudara? Tidak punya masalah ya. Atau saudara bermasalah. Itu. Saudara yang buat masalah, saudara. Ya kan, saudara? Siapa yang punya masalah, angkat tangan. Saya punya masalah, saudara. Coba lihat kiri kanan, you are not the only one yang punya masalah. Lo belum disuruh turun, angkat tangan tinggi. Ya, dan sebanyak tangan-tangan yang terangkat, itulah mujizat akan terjadi. Kalau kita punya keberanian untuk menghadapi masalah itu. Ya, jadi itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, tentang masalah ini, tentang the philosophy of problems itu. Masalah datangnya sekonyong-konyong, bukan karena undangan kita, dan besarnya masalah bukan karena pilihan kita. Dikatakan ayat 23, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba, tidak terduga, ya, dan tidak. Nah, masalah itu bisa datang seperti itu. Sekonyong-konyong. Bukan karena pilihan kita, dan besarnya masalah itu bukan karena pilihan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita perlu berjaga-jaga karena masalah bisa datang kapanpun. Kita tidak bisa nulis kepada perusahaan masalah, tolong kirimkan perusahaan paket A karena saya sedang dikuatkan iman saya karena baru saja kebaktian di MDC Surabaya dan saya sudah siap apapun masalahnya, saya siap. Justru masalah tidak datang. Justru pada waktu engkau capek, engkau lelah, engkau sendirian, tidak ada orang dan masalah datang. Dan kalau sudah satu datang, bertubi-tubi masalah itu. Satu kampung datangnya, bisa begitu. Itu masalah itu. Baru-baru ini kita ditinggal oleh Bapak Yamin Wirantono. Bagi saya itu sekonyong-konyong. Saya ditelepon sama Pak Arif bahwa seakan-akan dia kena stroke.
Saya langsung ngebut ke rumahnya dan saya lihat dia sedang berbaring tidak sadarkan diri. Hati saya sudah, aduh, I might lose him, ya, aku bisa kehilangan dia. Dia adalah penting dalam kehidupan saya dan gereja ini, saudara. 45 tahun kita sudah bersahabat dari sebelum menikah dan kita tidak pernah apart, kita nggak pernah. Kita satu terus kemana-mana kita satu terus, saudara. Dan dia memegang yayasan sekolah dan saya memegang gereja. Kita berdua bersama. Dia orangnya tidak mau nonjol, saudara, tetapi dia bekerja dan menjadikan gereja MDC Surabaya sampai hari ini. Itu karena juga keputusan-keputusan yang kita buat, saudara. Kalau kita ada proyek, kalau dia tidak setuju, saya hold sendiri. Tapi kalau sudah bilang, oke, Dre, aku setuju, kita jalan bersama-sama, saudara. Bagi saya itu satu kehilangan yang luar biasa, saudara. Jadi rasanya hari-hari ini berat. Bahkan khotbah dalam kondisi begini ya tidak mudah, saudara ya. Karena kadang-kadang kalau subuh, keringat dia air mata bisa keluar, saudara. Jadi, bagaimana ya, itu yang terjadi. Ya banyak rapat, yayasan dan lain sebagainya hari-hari ini. Tapi itu sekonyong-konyong. Masalah itu bisa datang sekonyong-konyong. 1:30 pagi ditelepon jemaat, geger gitu dan lain sebagainya. Jadi telepon lagi, Pak Andreas bisnis saya begini-begini gitu. Kemarin bukan jemaat sudah telepon, Pak Andreas saya sudah harus ketemu jemaat loh. Saya ini lagi mau rapat ini, setelah rapat selesai jam berapa? Ya setelah rapat itu saya akan datang ke sana, ketemu. Dan saya kenal juga, saya teman juga, tapi bukan anggota MDC Surabaya. Dan akhirnya dia cerita bagaimana dia ditipu sama orang kepercayaannya di pabrik dan lain sebagainya. Dan bertubi-tubi, kering sini ada masalah ini, kering sana masalah ini. Terus, nah masalahnya itu begini saudara, kalau kering itu masalah saudara ya, tapi kalau sudah ditolong Tuhan, lupa kering sama benar-benar. Jadi saya tanya gimana masalahmu yang di pabrik itu? Loh saya belum ngomong Pak Andreas. Ya maksudnya apa? Sudah Tuhan itu luar biasa. Tuhan tolong saya. Loh ya telepon orek gitu loh. Gitu. Ya kita berdoa terus saudara untuk dia. Kemudian gimana saudara? Jadi aduh ini numpuk terus ini. Aduh gimana ya. Nah itu wah, ini itu. Kemarin saya periksa jantung saudara. Karena pendeta itu harus jantungnya kuat, kering-kering tadi itu. Dan ternyata dokter menyatakan jantung saya cukup baik. Itu ya. Saya mau memberkati pernikahannya anak-anak saudara yang ya. Jadi saya tunggu sampai saya tua juga. Saudara. Pak Yamin meninggal karena heart failure. Begitu cepatnya dia meninggalkan kita. Jadi saudara, dan besarnya masalah itu bukan karena pilihan kita. Kita banyak orang kena masalah itu, aduh aku nggak kuat aku. Kalau gini aku nggak kuat. Saudara. Nah itu saudara. Tapi kita tidak bisa milih saudara. Tapi kita harus ingat bahwa masalah itu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita. Masalah itu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita untuk membangunkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Dan seringkali istilahnya Tuhan itu seperti ban serep. Kalau ada masalah baru kita panggil seperti murid-murid di sini. Padahal Tuhan ingin kita ini Tuhan itu menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Amin saudara. Itu yang perlu kita ingat saudara. Ya. Dan yang keempat saudara, kesalahannya murid-muridnya tidak segera melibatkan Yesus dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saudara. Mereka berada dalam bahaya. Saudara. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya guru-guru kita binasa. Kenapa pada waktu ada tofan yang menghantam perahu mereka nggak langsung membangunkan Tuhan Yesus, Tuhan ini ada tofan bagaimana? Kenapa saudara? Kenapa tidak melibatkan Tuhan sedini mungkin, saudara? Kenapa, saudara? Jawabannya tahu apa, saudara? Karena they think they are the professional. Karena mereka pikir mereka itu yang profesional, nelayan, yang tahu banyak tentang badai, dan Tuhan Yesus tidak tahu tentang badai, karena dia tukang kayu, saudara. Jadi dibiarkan tidur, saudara. Dan
itulah seringkali kalau orang konseling masalahnya seringkali sudah ruwet karena ditangani sendiri. Gitu. Kita merasa kita tahu, kita merasa kita hebat, kita tahu pengalaman. Oh kalau pengalamannya gini, pengalamanku gini-gini semuanya. Padahal kita tidak tahu, saudara. Waktu saya melayani pada waktu umur masih muda, saudara ya. Dan kalau ada masalah misalkan suami istri gitu aja, menangani masalah suami istri itu sering, saudara, dalam 30 tahun. Saya itu sudah 34 tahun menggembalakan, saudara ya. Masalah suami istri itu banyak. Nanti saya kalau misalkan pensiun buat buku tentang masalah suami istri yang saya harus hadapi sebagai seorang gembala, bukunya tebal, saudara. Gitu, saudara. Macam-macam, saudara. Tapi sebetulnya saya juga keliru karena apa? Saya pikir saya tahu banyak, tapi sebetulnya akar dari permasalahan cekcoknya suami istri itu bermacam-macam. Ada yang karena perselingkuhan, ada, saudara. Karena ada yang suami diberkati lupa waktu dengan keluarga, ya ada. Cekcoknya sama cekcoknya, saudara. Tapi beda-beda, saudara. Ya, jadi banyak sekali. Saudara. Tapi seringkali pada waktu masalah itu timbul, kita tidak melibatkan Yesus sedini mungkin. Karena kita anggap kita bisa. Nah, itu yang jadi masalah, saudara. Jadi kalau kita menghadapi masalah, tidak masalah sebetulnya. Tapi libatkan Tuhan sedini mungkin. Amin. Amin, saudara. Ada seorang yang kaya, saudara. Punya rumah yang besar. Dia cinta Tuhan, 4 lantai. 1 lantai untuk Allah Bapa, lantai kedua untuk Allah Putra, lantai ketiga untuk Allah Roh Kudus, lantai keempat jemuran, saudara. Dia ingin bersyukur, dia panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mampir dong ke rumahku, Engkau telah memberkati aku begitu luar biasa. Mampir, aku akan pesta. Nah Tuhan Yesus kemudian mampir dan dia dipestakan, makan-makan. Dan pada waktu makan-makan, saudara, dia dengan pemilik rumah itu, saudara, ada ketokan di pintu, saudara. Ya karena Tuhan Yesus sebagai tamu, maka si tuan rumah itu membukakan pintu. Dan pada waktu dibuka, saudara tahu siapa yang akan masuk rumah? Setan, saudara. Setan mau masuk rumah. Sehingga dia dorong pintunya, setan mendorong lagi mau masuk. Tapi dia dorong-dorongan sama si setan. Pada waktu dia dorong-dorongan baru ingat ada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan tolong. Tuhan menolong dia. Dengan 1 jari pintunya ditutup ceklek gitu loh. Hebat juga, ini kan dorong-dorongan tadi 1 jari. Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Karena terima kasihnya besok saudara, dia buatkan pesta yang lebih besar lagi saudara. Untuk Tuhan Yesus. Wah kita makan bersama-sama ada dering bel di pintu saudara. Dia buka lagi ternyata ada setan juga, bukan 1 tapi 2, 3. Ya waduh, dia dorong-dorongan mau masuk lagi. Dia hampir tidak kuat karena pintu hampir terbuka. Baru ingat Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan menolong dia dan kemudian dengan 2 jari cek gitu aja pintu sudah nutup. Wah kuasa Tuhan luar biasa. Ya dia waduh Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu itu dia sadar bahwa semua yang dia miliki ini bukan miliknya. Tuhan tidak boleh jadi tamu. Dia katakan Tuhan, aku tahu ini semua pemberianmu sudah. Tuhan sekarang ini aku berikan semuanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Ini cerita ya saudara. Dan karena dia yang memberikan semuanya, jadi yang punya itu Tuhan kan. Gitu. Tuhan yang membuat pesta, ayo sudah. Oke, jadi milikku ya rumah ini, aku yang buat pesta untuk kamu. Kamu jadi tamunya gitu ya. Nah pada waktu Tuhan menjamu si pemilik rumah ini yang tadi dan memberikan rumah ini. Tengah-tengah makan ada bel lagi di. Nah siapa yang harus melihatnya? Ya Tuhan dong. Iya kan, sebagai pemilik rumah kan sudah dikasihkan ke Tuhan. Pada waktu dibuka itu ternyata setan 1 kampung. Mau masuk rumah itu saudara. Dan Tuhan tanya, mau cari siapa?
Begitu mereka, saya tanya lihat Tuhan Yesus, maaf salah alamat. Maksudnya begini, itu hanya satu cerita, tapi seringkali kita tangani sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan, padahal Dia yang maha kuasa. Amin, saudara. Amin. Itu cerita mungkin kita lucu, tapi seringkali kita alami karena mari kita libatkan Dia sedini mungkin pada waktu kita kena masalah, saudara. Amin, saudara. Ya. Yang kelima, saudara. Menghadapi masalah dengan iman, saudara. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Pada waktu murid-murid panik, saudara, dibangunkan Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menghardik angin dan air yang sedang mengamuk itu. Di Injil lain dikatakan diam dan tenanglah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu lihat ada gelombang yang naik itu. Saudara, pernah di sini pendeta Paul Pitoi itu, dia pernah khotbah di sini, usianya sudah 79 tahun, beberapa minggu yang lalu dia khotbah di sini. Dia dulunya itu pelaut, saudara. Pelaut. Saudara. Dan dia cerita kalau kapal itu, ombak itu bisa 30 meter. Dan kalau sudah 30 meter, saudara, semua pelaut itu yang mabuk pun sadar, saudara. Lihat ombak segitu, saudara. Saya katakan, loh bagaimana orang mabuk kok bisa sadar? Karena fear. Karena begitu besarnya ombak dan orang itu bisa ketakutan dan rasanya nothing dibandingkan ombak yang begitu besar. Saudara, dan pada waktu Yesus bangun, saudara, satu murid-muridnya panik. Kedua, dalam kepanikannya bilang, guru-guru kita binasa. Loh, siapa yang mau mati? Sudah pikirannya negatif dan tidak bisa berpikir yang jelas murid-muridnya. Air sudah masuk ke dalam perahu. Perahu sudah hampir tenggelam. Saudara, tidurnya pun, saudara, orang yang tidur belum tuntas dibangunkan. Nggak usah ada badai, sudah rasanya sempoyongan. Betul nggak? Saudara baru tidur lelap, baru 10 menit, kemudian dibangunkan. Tidak usah ada badai, saudara akan sempoyongan, betul nggak? Ini tidurnya belum tuntas, dibangunkan, saudara, murid-murid panik, air masuk ke dalam perahu, dalam kondisi begitu dia bangkit, dia katakan diam dan tenanglah. Gitu. Maka air itu pun diam dan reda, saudara. Kalau digambarkan dengan film kartun, misalkan itu langsung pada waktu ombak itu begitu ingin memakan perahu yang kecil itu, pada waktu diam dan tenanglah. Kalau film kartun, kemudian serut. Itu kalau itu film kartun, saudara ya. Jadi itu, ya. Di sini kita bisa belajar apa, saudara? What is faith? Apa itu iman? Di sini kita bisa melihat faith is not talking about the problem. Faith is talking to the problems. Iman itu bukan hanya berbicara tentang masalah, tapi berbicara kepada masalah. Kita berdoa kepada Tuhan, kita utarakan masalah kita, itu baik. Tapi iman itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan dan mengutarakan masalah kita, tapi kadang-kadang kita juga harus diperintahkan Tuhan untuk talk to the problems. Itu penting, saudara. Ya, jadi Raja Daud, kenapa dia menjadi pemazmur yang luar biasa? Satu kali dia bangun pagi, mungkin hujan rintik-rintik, dia malas sekali, badannya capek semua, mungkin habis perang, dan dia capek. Mau memuji Tuhan karena malas sekali. Dan apa yang dikatakan dia? Raja Daud. Dia katakan, kenapa hatiku gundah gulana? Masalahnya dia malas memuji Tuhan. Apa yang dikatakan? Pemazmur, Raja Daud mengatakan to the problems. Problemnya malas ya, memuji Tuhan. Dia katakan, praise the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Dia tidak ngomong tentang masalahnya bagaimana, tidak kondusif kan, males-malesan semua. Tetapi saudara di dalam kondisi mungkin pada waktu itu ada perang atau enggak ada perang, males ada hujan atau enggak hujan, praise the Lord of my soul. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan, apapun kondisinya. Itulah sebabnya dia menjadi pemazmur yang luar biasa. Amin saudara. Kata-kata kita mempunyai dikatakan creative power. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Itu sudah. Ya, kadang-kadang ada orang yang masalah suami istri yang berselisih paham dan kemudian itu. Dan suaminya ngomong sama saya, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya, kapan kamu terakhir ngomong I love you sama istri? Gitu. Wah sudah jarang, yang penting kan bukan kata-kata saya. Tapi kan saya kerja untuk keluarga, untuk istri saya, itu yang penting. Itu saya nyatakan kasih saya kepada dia. Loh iya, tapi kalau kamu cuman tunjukkan dalam begitu, kamu tidak pernah ngomong I love you. Ya bagaimana, Tuhan aja ngomong aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu. Gitu ya. Ngomonglah gitu. Ya sudahlah. Tapi saya ini gak biasa loh ngomong I love you sama istri gitu ya. Gitu. Ya saya mau coba. Minggu depannya datang sama saya. Ada hasilnya enggak? Gini loh Pak Andreas, waktu saya ngomong I love you, istri saya ngomong gombal. Gitu. Loh, enggak pernah ngomong I love you, gombal. Aduh. Ya terus bagaimana? Ngomong terus I love you. Ya, ngomong I love you, aku sayang sama kamu. Lanjutkan ngomong. Dilanjutkan. Ketemu lagi, gimana? Sudah ngomong I love you. Ya saya teruskan. Istri saya ngomong, ojo macem-macem. Saya itu ya, tadinya gombal, ojo macem-macem gitu. Teruskan, gitu. Teruskan, gitu. Sampai ya kamu sudah menunjukkan bahwa kamu kerja keras untuk keluarga, itu sudah bagus. Tapi tunjukkan, gitu. Kata-kata itu menciptakan sesuatu. Bulan depannya gimana? Gimana? Wah luar biasa Pak Andreas. Luar biasa gimana? Ngomong I love you. Dia ngomong I love you too. Oh, jamin ya. Siapa di antara saudara suami-suami yang jarang ngomong I love you sama istri? Ayo saudara. Atau istri jarang ngomong I love you sama, ya ngomong, coba sekarang ngomong I love, barusan ya baju, bagus. Siapa istri-istri yang jarang ngomong I love you sama suami, ayo. You create the atmosphere of love with your words. Saudara, hidup mati katanya dikuasai oleh lidah. Saudara. Kita menciptakan satu suasana yang indah itu karena kata-kata kita. Ada seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan ini saudara. Ngomongnya sinis terus. Saya bilang sama dia, kenapa kamu ngomongnya itu sinis? Padahal kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus bisa ngomong yang positif untuk ngangkat jemaat. Akhirnya dia cerita. Selama hidupnya, dia tidak pernah menerima pujian dari papanya. Kalau dia melakukan sesuatu yang berhasil, kemudian papanya gitu aja, pamer-pamer gitu. Gitu. Dan tidak pernah dipuji. Nyetel ini, beresin buku-bukunya, dia pingin papanya memuji karena lemarinya sudah rapi. Tidak pernah dipuji, tidak pernah menerima pujian. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat-sangat sinis. Tahukah saudara bahwa kata-kata saudara itu menciptakan sesuatu dalam kejiwaan anak? Your words, kata-kata saudara itu menciptakan harapan bagi anak saudara untuk masa yang akan datang. Saudara, anak-anak saya juga begitu. Seringkali, apa bisa aku ya Pak ya? Kamu akan bisa. Kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Masa sih Pak gitu. Saya katakan itu bukan ratusan kali, mungkin ribuan kali. Saya selalu mengatakan itu sampai dia percaya dengan imannya sendiri bahwa Allah itu sanggup mewujudkan. That's the word of faith. Saudara,
banyak anak-anak suffer dalam hatinya itu. Karena banyaknya orang tua yang ngomong goblok kepada anak-anak. Sungguh saudara. Dalam beberapa waktu yang lalu ada retreat anak dan anak-anak ada yang nangis. Kenapa nangisnya? Karena apa? Orang tuanya ngomong bodoh. Saudara. Nah kalau orang tuanya ngomong bodoh, dia menolak pertama kali. Kedua kali orang yang tuanya ngomong bodoh, dia menolak 2 kali. Tapi 3 kali, 4 kali dia ngomong bodoh-bodoh, akhirnya dia nerima bahwa aku ini memang bodoh. Kalau sudah begitu sulit untuk mengangkat anak itu. Karena itu sudah tercipta dengan kata-kata kita. Ubahlah kata-kata saudara. Dan ciptakanlah sesuatu yang positif dengan kata-kata saudara. Amin saudara. Kalau saudara pemimpin satu perusahaan, saudara anak buah saudara itu bergantung kepada apa yang menjadikan kata-kata pemimpinnya. Mereka itu kalah, mempunyai defeat spirit atau mereka itu semangat, ya karena kata-kata pemimpinnya. Saudara. There is always hope. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, ciptakan saudara, ciptakan dan akan tercipta. Lebih kalau saudara mengatakan janji-janji firman Tuhan akan tercipta. Saudara. Faith is not talking about the problem, talking to the problems. Apa yang jadi masalahmu? Setan, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi kamu tidak punya hak untuk keluargaku. Keluargaku akan diberkati oleh Tuhan. Semua perselisihan dalam keluarga, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir keluar dari keluargaku. Dan akan ada kedamaian, ada kerukunan dalam keluargaku. Say it. Say it. Apa yang kamu inginkan, katakan itu. Tuhan akan menolong aku. Amin, saudara. Ya, itu. Yang keenam, saudara. Dikatakan, where is your faith? Di mana iman? Kalau kata Yesus kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Dalam bahasa Inggrisnya, where is your faith? Di mana imanmu? Murid-murid dalam keadaan panik, dalam kalut dan lain sebagainya, mereka merasa kehilangan iman. Tapi padahal iman itu masih ada, saudara. Kadang-kadang iman itu bukan perasaan kita, saudara. Iman itu keyakinan itu. Jadi gini, saudara, kalau saudara konseling dan kemudian orang itu cerita permasalahannya yang sudah ruwet dan lain sebagainya ya. Dan yang pertanyaan yang penting yang saudara tanyakan kepada orang itu, yaitu begini, kamu masih percaya enggak bahwa Tuhan bisa nolong? Jadi itu pertanyaan, where is your faith? Di mana imanmu? Jadi untuk merangsang bahwa dia itu kita munculkan sedikit. Ya sih Pak Andreas, aku percaya sih Tuhan, tapi ada tapinya, enggak apa-apa saudara. Tapi munculkan, masih percaya. Dari situ iman yang kecil itu dipupuk, dikipasi, api yang kecil dikipasi sampai menjadi besar, sampai dia bisa melihat sesuatu bahwa Allah itu lebih besar dari masalah kita dan Allah itu sanggup menolong aku. Dan masalahnya belum selesai, tapi as he see that God is greater than his problem or her problem, itu kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Itu dari iman itu saudara. Dari keyakinan itu. Kalau saudara punya masalah hari-hari ini saudara ya, setan ingin selalu menenggelamkan saudara dalam kondisi yang negatif dan saudara belajarlah untuk rise up in faith. Bangkit dalam iman saudara. Seakan-akan kalau dia dalam Alkitab itu Tuhan bisa sanggup melakukan apa saja, tapi kalau iman kita itu negatif, saudara, jadi akhirnya jadi kita khawatir, seakan-akan Tuhan tidak akan melakukan hal itu, saudara. Kita masih tenggelam, saudara. Tapi kalau kita bangkit dalam iman, saudara, maka miracles might happen, miracles can happen, mujizat bisa terjadi. Ya kan, saudara? Ada orang lumpuh 38 tahun di Alkitab, saudara. Ditanyain, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau atau tidak, kan gitu saudara. Jawabannya orang lumpuh itu, Tuhan, orang tidak peduli, orang di sekitarku itu tidak peduli dengan aku. Lu jawabannya mau atau tidak? Maukah engkau sembuh? Tapi dia imannya sudah rasanya hilang, tenggelam itu karena keadaannya, karena sudah nobody cares. Tidak ada yang care sama dia. Pada waktu air dari kolam Siloam itu gejolak gitu, semuanya ingin mencari kesembuhan sendiri-sendiri. Dia ditinggalkan. Nobody cares.
38 tahun dan sudah nobody cares. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan alasan begitu. Dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah kasurmu, dan berjalanlah. Lu gila, saudara. Dia ini lumpuh 38 tahun, saudara. Tapi Tuhan memberikan 3 perintah yang tidak bisa dia lakukan. Anak lumpuh, bangun, nggak bisa bangun, saudara. Angkatlah kasurmu, angkatlah tilammu. Apalagi ngangkat kasur, bangun aja nggak bisa. Dan berjalanlah, dikatakan. Kata-kata itu penetrate in his heart, masuk dan menggoncangkan iman yang tenggelam sudah 38 tahun. Langsung begitu imannya bangkit, dia bangun dan mengangkat kasurnya dan berjalan. Miracles can happen. Setan itu mengunci kita seperti ada seekor elang atau raja wali yang kakinya diikat, dirantai, dipatokkan di tanah. Dia raja wali. Dia terbang, dia jatuh kembali. Nggak bisa. Terbang lagi, jatuh kembali. Bertahun-tahun sampai dia tidak percaya dia bisa terbang. Akhirnya dia cari makan cacing bersama ayam-ayam yang lain di situ. Dia tidak pernah tahu bahwa identitasnya itu seekor raja wali. Dan akhirnya rantainya dilepas, saudara. And he never fly. Dan dia tidak pernah terbang. Sampai satu kali ada raja wali yang terbang di atasnya. Memekikkan, suara burung elang itu memekik. Dia kelihat ke atas. Dan pekikan raja wali yang sedang terbang itu menggoncangkan hatinya. Mungkin ada kata, I should not be here. I belong to the sky. I belong to the sky. Dan itu mengguncangkan hatinya. Dan sekali lagi dia mulai mengepakkan sayapnya. Saat itulah dia terbang. You are the son of the living God. Dan Tuhan kasih iman, saudara-saudara. Setan ingin menguburkan iman itu di dalam lumpur. Sehingga engkau tidak akan pernah terbang lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, rise up in faith. Di manakah imanmu? Where is your faith? Mulai dari situ, saudara. Dan kalau iman itu bangkit, saudara, perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi. Amin, saudara. Ya, jangan sampai ditenggelamkan. Faith is giving room for God to move and works in our life. Itu memberikan ruang gerak bagi Tuhan untuk bergerak dan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Nggak peduli siapapun melatar belakangmu apa, mau punya titel atau enggak. Tapi pada waktu engkau rise up, engkau bangkit dalam iman, Tuhan melihatnya dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Wow. Jadi kalau saudara lihat, engkau diciptakan untuk di atas seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Yang terakhir, saudara. Akhir dari masalah selalu untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada air, angin dan air dan mereka taat kepadanya. Selalu di balik masalah itu pada waktu ada kemenangan membawa pewahyuan tentang siapa, tentang Tuhan itu. Seorang hamba Tuhan bernama Watchmeni, orang dari China. Hamba Tuhan itu mengatakan orang yang tidak berani menghadapi masalah, orang itu tidak pernah belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. People who don't have courage to face the problem, they will never learn something new about God. Tidak pernah. Justru pada waktu kita menghadapi masalah dan mujizat terjadi, kita belajar ada pewahyuan yang baru, kita belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Nama-nama seperti Yehova Nisi, Yehova Rafa dan lain sebagainya, kalau kita selidiki itu semuanya itu lahir dari krisis. Semuanya lahir dari krisis. Dan Allah menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa. Jangan takut untuk menghadapi masalah, hadapi aja. Saya tahu kita tidak enak, mungkin itu masalah itu karena kesalahan kita. Enggak masalah, saudara. Kita akui bahwa kita bisa salah, tapi kita hadapi.
kita hadapi konsekuensinya. Ya, dihadapi. Tapi bersama Tuhan kita akan naik ke permukaan kembali dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin, saudara. Yes, amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Ya, dan biarlah pada waktu kita kena masalah, libatkan Tuhan sedini mungkin. Jangan sombong, jangan sok kita mengerti. Mari kita libatkan dia sedini mungkin. Don't think that we are the professional. Dan Tuhan akan melawat kita. Dan biarlah kita tidak digentarkan dengan hari esok. Hari esok ada krisis apa, tapi hari esok biarlah menjadi hari di mana Tuhan membuat perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin, amin. Saudara, saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu ini pernah dinyanyikan, saudara. Adalah tulisan dari seorang hamba Tuhan, teman saya yang tinggal di Los Angeles. Dan pada waktu itu Los Angeles ada kebakaran. Dan katanya itu angin itu dengan kecepatan yang luar biasa. Itu ingin menyapu bersih rumah-rumah di tempat dia tinggal, saudara. Istri anak-anaknya sudah dievakuasi, saudara. Dia terakhir, dia ngomong sama saya, Pak Andreas, saya lihat rumah saya terakhir, karena api sudah ada di belakang dengan kecepatan tinggi. Saudara. Ya. Dan saya tahu saya akan kehilangan rumah saya. Saudara. Dan dia tinggalkan rumahnya dengan air mata. Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Aku tidak tahu apa yang harus terjadi dengan hidupku. Tapi aku percaya kepadamu. Saudara. Dia berdoa untuk terakhir kalinya, dia ciptakan lagu ini. Saudara. Engkau yang mendiamkan badai. Engkau yang membelah lautan. Saudara. Engkau sanggup meneruskan kasih setiamu. Saudara. Dia tulis itu. Dan api berhenti, saudara. Rumahnya selamat, saudara. Maka lagu ini menjadi lagunya dia, lagu yang luar biasa. Mari kita nyanyikan bersama.